Sobat Reform, apa kabar? Kembali bersama kami dalam podcast Siap, podcast pembaruan sistem inti administrasi perpajakan bersama saya Rima Budiarti. Sobat Reform, pada episode podcast Siap kali ini, podcast Siap menghadirkan narasumber yang spesial, luar biasa menginspirasi, seorang aktor, server, diver, dan sangat dekat dengan alam, juga begitu peduli dengan alam. Dan siapakah narasumber dalam podcast Siap episode kali ini? Inilah Hamish Daud. Wow, terima kasih introduction-nya. Yeah. Apa kabar Hamish? Baik, alhamdulillah sehat, all good. Thank you. Selama pandemi ini, akhir-akhir ini, kesibukannya apa nih? Ngapain aja? Kesibukan dalam 2 tahun ini, family man, ngurusin sama keluarga, sibuk sama ide bisnis yang baru. Wow. And being a good father. Luar biasa. Jadi selama pandemi ini tetap masih produktif ya? Ya, harus. Ya, masih sering surfing, diving? Kurang sering ya. Kurang sering. Itu selalu di pikiranku untuk bisa ke laut, cuman cari waktunya sekarang udah makin susah ya. Yeah. Ya, dan ngomongin mengenai surfing ya, Hamish Daud adalah figur yang sangat dekat dengan laut, seorang surfer. Nah, kira-kira gimana pandangan Hamish mengenai laut Indonesia? Sebagai surfer, semua surfer di dunia tahu ombak terbaik di dunia adalah di Indonesia. Wow. Ini kayak Mekahnya surfing. Jadi kayak semua para surfer bucket list pengennya datang ke Indonesia. Jadi kita punya ratusan pulau yang ombaknya bagus gitu kan. So it's of course saya juga ngerasa beruntung tinggal di sini, besar di sini dan bisa nikmatin ombak-ombak di Indonesia. Menikmati keindahan laut Indonesia ya. Boleh sedikit cerita saya? Saya juga orang yang sangat menikmati alam, naik gunung, trekking, camping. Tapi saya sangat takut dengan laut. Nggak apa-apa. Sebenarnya lucu sih karena kita kan sebagai negara maritim, tapi mayoritas masyarakat tuh emang nggak ada akses ke laut. Yep. Banyak loh yang nggak bisa nggak berani berenang, nggak bisa berenang, karena itu nggak selalu punya akses ke laut. And banyak yang takut juga dengan mitos. Sebenarnya lebih takut dengan apa yang mereka nggak tahu ya. Yeah. Jadi kayak selain mitos-mitos, nggak tahu juga kalau bagaimana cara handle ombak, arus, takut sama namanya makhluk hiu. Ya dengan itu mungkin dibantu takutin ya dengan film-film dengan stigma yang kayak gitu. Tapi kalau bisa lebih sering dong ke laut. Jangan ke gunung aja. Betul, Indonesia adalah negara yang kaya ya, khususnya dengan keindahan laut, biota laut. Dan terkaya. 2021 adalah pengalaman pertama kali saya diving, waktu itu di Sabang. Oh ya? Yap. Oke, ke Aceh ya? Luar biasa. Pada akhirnya saya bisa tidak takut lagi untuk tenggelam. Saya diving di Sabang itu dan saya melihat langsung bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Saya melihat terumbu karang di sana dengan biota laut dan lautan yang sangat bersih di Sabang. Rasanya gimana? Luar biasa. Saya merasa bahwa wow, ini pengalaman yang menakjubkan, saya bisa lihat langsung. Dan ternyata benar Indonesia seindah itu. Ya, bumi kita kan 70% laut ya. Dan sebenarnya kita baru explore 5%. 5%? Lautan. We know nothing about the ocean. Jadi kayak yang tadi cerita tentang di Sabang lihat biota lautan itu kan cuma bagian kecil. Laut itu besar dan dalam sekali. Lebih dalam dibanding gunung tinggi. Yep. So it's so much mystery. It's another world. Dunia yang beda sekali. Tapi bagus kalau tahun lalu udah pernah lihat laut. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sering diving dan cinta lautan dan kedepannya lebih jaga lautan. Peduli dengan laut. Nah, ngomong-ngomong mengenai keindahan Indonesia, salah satu pulau di Indonesia yang eksotis, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia, itu adalah Pulau Sumba. Yep. Dan Hamish Daud sempat tinggal lama di Sumba. Boleh cerita sedikit ke kita? Tinggal lama, saya maksimum yang full time di situ kayak mungkin cuma hampir 5 tahun waktu masih kecil.
Tapi emang dari kecil setiap tahun pasti balik ke situ karena almarhum ayah saya tinggal di situ dari tahun 72. Tahun ya, so it's, sering emang sering ke situ, keluarga masih situ. Adik saya yang sekarang sama saya di sini hari ini dia dari asal dari Sumba, and punya connection yang dalam sama pulau itu. Sampai sekarang masih sering ke Sumba? Kita sekarang dengan Yayasan Laut, saya punya Yayasan Lautan untuk konservasi laut, dan kita baru balik dari Sumba sekitar 2 bulan yang lalu. Kita lagi assessment ulang Taman Laut Sabu. Jadi ada sekitar 35.000 hektar lautan yang kita lagi reassessment dan bikin blueprint untuk Taman Laut itu. Wow. Jadi boleh cerita perbedaan antara Sumba yang dulu dengan Sumba yang sekarang? Sumba yang dulu yang saya tahu saya masih kecil, saya dapat kesempatan untuk tinggal di situ, dan ini saya nggak mau ngerasa kayak, saya ngerasa tua saya cerita seperti ini. Cuman, masih kecil yang zaman dulu yang masih waktu itu kita nggak ada listrik, nggak ada belum ada minimart atau supermarket atau ojek online yang bisa dikirimin makanan. So kalau lapar ya harus tangkap makanan. Jadi tadi Hemis sudah cerita nih mengenai kehidupan di Sumba. Artinya Hemis juga banyak belajar alam ya di Sumba. Aku dapat kesempatan untuk bisa tinggal di alam. 100% tergantung sama kondisi alam untuk cari makanan, untuk hidup. Saya bukan orang spesial. Maksudnya gini, kita kan negara maritim ya. Jadi kayak orang Indonesia tuh udah hidup seperti itu udah ribuan tahun. Jadi saya beruntung banget nih bisa dapat kesempatan untuk punya experience seperti itu. Dan waktu masih kecil itu juga seru. Untuk anak kecil, naik kuda, terus di pantai, terus tidur di pantai 1-2 malam, tangkap ikan, bakar di pantai. It's fun, dan itu jarang aja anak-anak zaman sekarang punya experience seperti itu, you know what I mean? So aku ngerasa sangat beruntung, dan apa yang aku belajar di saat itu, waktu masih kecil itu, saya masih bawa ilmu itu sampai sekarang. Ke hidupku sampai sekarang, sampai saya punya yayasan konservasi laut. Most of the projects yang di TV itu selalu untuk mengajar tentang sejarah, budaya, mendekatkan knowledge ke penonton di sini gitu. Berarti Hemis banyak belajar dari alam, dan alam banyak mengajarkan Hemis banyak hal juga seperti itu. Saya udah punya, udah kuliah S1, udah punya diploma, udah punya ini. Itu cuman kayak saya belajar paling banyak ya dari mungkin 4-5 tahun itu yang saya di Sumba itu. Dari alam. Berarti bisa dibilang bahwa kehidupan di Sumba ini adalah momen yang berharga ya buat Hemis selama ini. Sangat. Kalau Sumba untuk yang sekarang kondisinya? Semua tempat yang indah dan bagus pasti akan berkembang. Dan kita semua dukung itu. Kita semua mau Sumba bisa maju. Tapi saya juga pengen nggak pengen orang itu makin susah gitu, tapi balik lagi ke pertanyaannya, perubahannya, kondisi alam pastinya, waktu kecil ke tengah laut dalam 15 menit bisa dapat ikan. Sekarang 1 jam, setengah jam baru dapat ikan. Dulu kalau berenang di depan rumah ketemu hiu dan manta rays. Kalau ke tengah pelabuhan itu sering ada paus. And kekayaan lautan sudah berkurang. Saya nggak salah siapapun. Indonesia itu punya lautan yang susah banget dimonitor, dikontrol, to police. Banyak yang vessels, perahu-perahu dari luar negeri yang masuk, dan it's hard to monitor karena ujung-ujungnya kan orang harus makan, you know what I mean? But it's kondisi laut sangat berubah. Mungkin dalam 30 tahun masuk yang namanya consumerism, warung-warung yang packaging, yang plastik, single use. Jadi kayak zaman dulu makan terus buang daunnya, tapi sekarang tetap makan terus
nggak ada sistem untuk manajemen kemasan bekas pakai. So it's mungkin ya gitu, itu ada pasti banyak, for sure actually lebih banyak sampah sekarang. Dan saya bukan kritik ya, saya cuma lagi sharing apa bedanya sekarang dengan zaman dulu. Kondisi laut udah sedikit udah berubah. Tanahnya yang dulu kosong udah laku dan udah mau bangun, which is interesting. Dan lebih banyak sampah, but overall Sumba is still beautiful, Sumba itu menarik. Luar biasa banget. Karena nggak cuma tinggal di Sumba, Hemis bisa mempelajari banyak budaya di Sumba. Buat saya banyak, cuman saya tahu itu masih kurang banyak. Dulu yang paling tahu paling banyak itu almarhum bapak saya dulu, yang benar-benar. Jadi sampai kayak kalau ada raja yang meninggal, dia yang dipanggil untuk bantu kubur, karena dia tahu prosesnya. Karena itu kan caranya itu belum tentu semua orang mengerti, tapi dia dari zaman dulu dengan kerajaan, dia tahu caranya dan harinya dan bla bla bla. Dan dia sering dulu diajak untuk kayak bantu proses kuburan. Iya. Dan dari situ Hemis banyak belajar juga ya mengenai budaya Sumba. Iya, tentunya ya. Oke, Hemis sangat dekat dengan alam ya, khususnya laut nih. Nah, sebagai sosok environmentalist, kenapa sih Hemis bisa sepeduli itu dengan alam Indonesia? Yang kita tahu masyarakat Indonesia tuh masih sangat sedikit loh yang peduli dengan lingkungan. Mungkin karena saya lihat secara langsung ya perubahannya di alam kita. Bukan saya baca di majalah atau saya lihat di TV, saya lihat secara langsung. Waktu kecil free diving, cari makan untuk hari itu, ya saya lihat kondisi lautnya tuh berubah. 30 tahun ke depan, it's different, udah nggak seperti dulu. And it's terumbu karang yang sudah beda, warnanya beda, spesiesnya udah nggak sesering, yang nggak frequent, nggak sesering dulu ketemunya. Ya, saya lihat secara langsung perubahannya. Dari situlah Hemis mulai berempati ya untuk lebih menjaga lingkungan gitu. Ya, bukan artinya saya pengen jadi kayak polisi hutan dan jaga semuanya. Cuman saya pengen sharing aja apa yang saya tahu gitu kan. Ya mungkin saya udah personal sekali. Jadi saya punya terlalu banyak cerita tentang alam Indonesia dan dapat kerjaan untuk jadi host di acara ini. Itu jadi kayak itu semua tujuannya itu untuk mengajar penonton tentang Indonesia. Nah, sedih nggak sih Hemis ngelihat bahwa hanya 20% loh masyarakat Indonesia tuh yang peduli sama sampah, dan padahal isu masalah sampah itu adalah isu kita bersama. Ya, ngerti. Ini juga saya selalu pikirin ini. Cuman, this is a third world country. Kita juga banyak orang yang hidup susah. Banyak orang yang punya 2 anak, mertua yang sakit, rumah belum lunas. Ngapain mikirin sampah? Yang penting rumahku bersih. Yang penting warung atau restoranku nggak ada sampahnya. Ngapain mikirin sampah? Biarin orang lain aja yang ngurusin. Aku taruh banyak urusan hari ini. So it makes sense demographically, kayak kenapa mungkin orang kurang bertanggung jawab sama kemasan bekas pakainya mereka. So it's gimana caranya kita bisa motivasi masyarakat untuk lebih care. Dan saya juga nggak mau terlibat di media atau di TV dan kayak harus begini, harus begitu. Buat saya sendiri, bukan buat saya sendiri, buat saya sama tim, gimana nih cara kita merubah pola pikiran masyarakat untuk lebih care. Lebih aware ya sama sampah. Lebih aware, lebih care. Dan ternyata mayoritas orang care loh. Mayoritas orang tuh peduli, cuman nggak tahu gimana caranya bisa untuk ngebantu, nggak semua orang punya waktu untuk gabung di yayasan, untuk gotong royong, untuk terlibat di NGO. So, banyak fakta-fakta yang kenapa kelihatannya seperti orang tuh nggak peduli. Tapi orang Indonesia tuh satu negara yang sangat bangga, kayak
orang tuh bangga loh jadi orang Indonesia, bangga dengan tanah airnya. Jadi kayak saya nggak pernah mau bilang kita tuh nggak peduli. Dan Hemis adalah salah satu orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Kira-kira nih, ada nggak sih sosok yang menjadi role model Hemis sehingga Hemis tuh begitu peduli dengan lingkungan? Wah, sebelum pertanyaan yang simpel tapi susah dijawab. Udah pasti almarhum ayah saya. Mungkin juga satu partner saya di Yayasan Indonesian Ocean Pride konservasi lautan, Dr. Mark Edmund. Dia sudah temukan ribuan spesies baru dan kasih nama ke ribuan spesies di sini. Dia sudah dedikasi hampir 40 tahun untuk research dan menjaga lautan Indonesia, dan senang aja dengan caranya dia untuk manfaatin ilmunya dan jaga lautan tuh secara saintifik, bukan demo atau berisik di media atau benar-benar itu pakai his knowledge, level pendidikannya dia tuh benar-benar dimanfaatkan untuk jaga lautan kita. Dan seorang seperti Dr. Mark Edmund ini saya sangat inspiring buat saya. Oke, jadi Hemis adalah sosok yang sangat peduli nih dengan lingkungan. Nah, setelah itu apa sih yang Hemis harapkan dari alam? Saya harap dari alam. Sabar ya. Maafin ya generasi ini yang sudah menghancurkan mungkin. Makin banyak orang peduli. So mungkin sabar, kita akan jagain kamu lagi, dan jangan nyerah dulu. We're gonna help you out. Dan mengenai alam ini adalah tugas kita semua ya. Juga negara ini udah mulai concern loh sama lingkungan dengan adanya pajak karbon. Jadi artinya Hemis ini punya cita-cita ya, atau harapan dengan pajak karbon itu dikaitkan dengan kepedulian lingkungan Hemis mengelola sampah, kira-kira? Udah pasti, pengen banget. My dream, kalau sudah lebih paham dengan carbon credits sudah lebih included in our daily lives, di hidupan hari-harian kita. Pengen integrasi ekosistem oktopus untuk mengurangi pajak karbon ini untuk masyarakat. Oktopus, boleh cerita apa itu aplikasi oktopus ya? Boleh sharing, boleh cerita ke kita aplikasi oktopus? Oktopus kurang lebih it's a one-stop shop untuk daur ulang kemasan sampah. Daur ulang sampah. It's a one-stop shop, dan ini interesting, topik yang menarik ya, karena dulunya kalau orang minum atau makan buang aja di tempat sampah. Tapi sekarang saya bikin sistem yang kemasan itu daripada dibuang, itu ada yang bisa ambil. Para pahlawan kita yang dulunya pemulung, kita empowerment mereka dan gantiin ke namanya pelestari. Dan mereka yang bisa ambil langsung kemasan itu. Tapi ini luar biasa banget. Saking cintanya, saking pedulinya Hemis Daud itu sama lingkungan, bahkan ya Sobat Reform, Hemis Daud sampai terjun di dunia sampah. Lebih ke mengelola sampah ya. Iya, saya selalu bilang, banyak yang nanya, lagi sibuk apa nih sekarang? Saya jadi tukang sampah sekarang. Tapi sebelum itu, arti dari oktopus. Kenapa aplikasi ini dinamakan oktopus? Itu menarik. Oke, banyak yang nanya itu. Banyak yang awal-awalnya protes, banyak yang nggak ngerti. Tapi kita dealing sama kemasan sampah ya. Jadi kayak kita mau bikin topiknya juga ringan. Dengan maskot tangan gurita itu kan lengket dan mengambil, dan itu ada simbolik untuk ambil sampah. Dan ya kalau kita ambil foto pemulung atau satu tas sampah itu kan
berat ya jadinya, dan kita juga pengen bikin ini seru untuk semua demografik dari anak kecil sampai ke yang usia. Jadi kayak kita mau bikin ya seringan dan se-fun mungkin juga. Jadi kayak kita pengen bikin menarik aja. Segala sesuatu itu berangkat dari actionnya ya. Iya betul. Jadi kira-kira kenapa nih kepikiran membuat aplikasi mengelola sampah Octopus? Tadi Mbak, sorry panggilnya Mbak, oke, nggak apa-apa? Oke. Mbak tadi kan bilang saya sebagai surfer, para diver, saya besarnya di lautan, di NTT. Ya saya punya connection yang sangat dekat sama lautan. Dan semua surfer juga punya connection yang dekat sama laut. Dan kita semua pengen surfing di lautan yang bersih. Nggak mau dong surfing terus tiba-tiba ada popok bekas atau plastik atau selain kita yang kayak sakit hati, kita juga sakit hati untuk spesies-spesies yang di laut juga. So it's mimpi saya sih untuk bisa bersihin lautan, bersihin pantai, bebasin dari plastik atau sampah yang lain. Okay. Jadi gimana nih cara kerja aplikasi Octopus? Ya, balik tadi saya bilang, saya mau bikin sesimpel mungkin untuk semua orang. Nggak harus gabung, gotong royong, tinggal download aja aplikasi dan panggil pelestari ke rumah dan ambil kemasan, dan itu aja udah bantu alam, udah bantu industri, udah bantu dan buka lapangan kerjaan. And it's a positive ecosystem. Semua yang terlibat di ekosistem kita tuh benefit, manfaat. Nggak ada yang kalah di sini. Oke, jadi semuanya nih bisa menggunakan aplikasi Octopus gitu, Hamish ya. Dan kita tinggal download, kemudian panggil pelestari. Nah, ngomongin pelestari nih, sejauh ini berapa pelestari yang sudah terlibat atau menggunakan aplikasi? Iya, sekarang kita ada lebih dari 10.000 pelestari pakai seragam di atas UMR dan bisa terima pesanan dan langsung datang ke rumah. Oke, Hamish, mengenalkan aplikasi ini kepada para pelestari itu kan pastinya cukup sulit ya, banyak tantangan gitu, karena ini kan terkait digital. Nah, kira-kira hambatan apa sih atau tantangan apa? Apakah ada pelestari yang menolak atau seperti apa? Semua orang takut dengan ide baru, dengan teknologi, dengan apalagi dengan orang yang nggak terbiasa dengan program, dengan aplikasi, dengan sistem digital, cuman sekarang semua orang, most people have handphones, bisa punya smartphone, 200.000 bisa dapat smartphone. And kalau ada kesempatan untuk bantu bulanan, untuk bisa bantu kerjaan, untuk biayain kos, untuk provide makanan untuk keluarga, untuk cara hidup, orang pasti tertarik loh untuk belajar, dan kita bikin sesimpel mungkin untuk semua orang. At the moment sekitar mayoritas pengguna aplikasi Octopus ini ibu-ibu rumah tangga yang sangat takut dengan teknologi. Jadi kita coba bikin sesimpel mungkin, as simple as we can, and simple juga untuk para pelestari. Dan ya pokoknya kalau udah bisa main social media udah bisa banget pakai aplikasi Octopus. It's easy dan malah lebih gampang. Kita cuma bikin sesimpel mungkin. Nah, kalau benefit untuk para pelestari ini, kira-kira pelestari ini dapat apa dari aplikasi Octopus? Ya dapat, yang jelas udah pasti dapat lebih banyak kerjaan. Pesanan bulanan mereka itu udah terbukti rata-rata udah di atas UMR ya. Jadi kayak ini sesuatu yang baru, dan udah nggak harus malu lagi jadi pelestari atau dulunya pemulung. Gimana sih Hamish memberikan pelatihan kepada para pelestari? Iya, kalau pelestari ada yang mau gabung sama kita ada training system yang dalam beberapa jam sudah dikasih rompi dan sudah bisa gabung di dalam ekosistem kita. Tapi ya yang jelas ada training. Nah, saya ada baca mereka mendapatkan rata-rata per bulan 10 juta. Itu angka-angka seru. itu pelestari ya. Pelestari itu angka seru. Jadi kayak bukan semuanya jadi dapat segitu. Basically ini kan kita bukannya kita gaji mereka, tapi makin keras mereka kerja, makin banyak pendapatannya. Jadi
ya kita juga kaget, waktu pertama kali itu tembus ke lebih dari 10 juta per bulan, itu kayak wow, ini dulu pemulung loh yang mungkin dapatnya sekitar 300-400 ribu per bulan. Tiba-tiba ini udah jadi kayak kerjaan eksekutif kantoran, dan it's feel good karma, ngebantu lingkungan, it's an honest job, udah keren gitu, udah nggak harus malu, udah rapi, dan ujung-ujungnya mereka tuh kumpulin kemasan ini ngebantu alam Indonesia loh. Jadi kayak kita bikin sistem yang kasih kesempatan untuk orang Indonesia tuh bisa bantu Indonesia. Jadi kayak itu ada kebanggaannya juga, ada pride, dan it's a feel good karma project. Ya, luar biasa banget. Hemis bisa memberikan nilai lebih ya pada, sorry to say, para pemulung tadi menjadi seorang pelestari yang bisa lebih diterima masyarakat. Ya. Ya, dan tadi kan dibilang aplikasi Octopus ini sudah ada di 3 kota, Bali, Makassar, Bandung. Nah, kira-kira saat mengenalkan aplikasi Octopus paling mudah diterima itu di kota mana? Enggak ada yang mudah ya. Maksudnya setiap daerah semuanya beda dan semuanya enthusiastic. Tapi saya juga harus muji Bandung sih, Jawa Barat, Bandung, and antusiasme Bandung tuh sebenarnya luar biasa. Ini aku baru ngomongin kemarin sih, kayak Indonesia tuh negara yang dengerin orang tua, yang adatnya kuat. Jadi kayak ada mindset yang ayo kita bersama, kita bisa kok. Jadi kayak ada feeling seperti ini. Kalau di Bandung itu kayak banyak yang excited dengan ide baru ini, open dengan terima IT teknologi untuk untuk networking, untuk terima pesanan, untuk bisa bersihin kota. It's a cool idea dan relevant, karena kalau secara globally kita lagi di phase information age. Semua informasi itu langsung ke tangan, kita sekarang lagi belajar untuk, bukan sekarang tapi beberapa tahun belakangan ini kita manfaatin internet secara benar. Sekarang kita lagi bersihin kota loh dengan internet. It's crazy, tapi menarik. Jadi dari 3 kota, Bali, Makassar, Bandung, yang paling sulit tantangannya, yang paling banyak hambatannya di kota mana? Semua kota pasti ada challenges, sebenarnya saya nggak pernah pikirin, nggak stuck di masalah-masalahnya. We're always focusing on the positive, and dan kota berikutnya. Jakarta. If I had my dream is kita bisa roll out di semua kota-kota besar di Indonesia. Cuman next step, kita lagi training nih untuk tembus ke Jakarta di akhir bulan depan. Ngomong-ngomong, saya sudah download aplikasi juga sih, cuman memang karena di Jakarta belum ada ya. Iya, kita masih belum aktif di sini. Cuman kita berkolaborasi sama satu partner kita di sini untuk cover lebih luas wilayah di sini. Kita akan kolaborasi sama Grab, so kita bisa lebih efektif, lebih cepat, dan lebih banyak kemasan yang kita bisa collect dari rumah tangga. Sejauh ini, aplikasi Octopus sudah sesuai dengan ekspektasi Hemis belum? Waktu kita baru mulai mikirin Octopus, ini ide yang it was crazy. It was like kayak nggak mungkin bisa, tapi kira-kira bisa nggak ya? Tapi kita coba dan kita punya idealism yang luar biasa. Jadi kayak pengen buka pekerjaan, bantu ekonomi post pandemic, bantu alam, supply ke industri. Karena di sini sebenarnya banyak industri recycling. Cuman masalahnya adalah collection materials untuk didaur ulang. Banyak yang sudah kontaminasi, banyak yang sudah kotor yang nggak bisa di-recycle, dan rejection rate-nya sangat tinggi. Dengan trainingnya pelestari kita di Octopus, dari 50% rejection rate kita mengurangin ke di bawah 1%. Kalau kita bisa ngurangin virgin materials, it's gonna be a life changer. Kita akan, industri udah ada, collection-nya udah ada, tinggal bagaimana caranya kita bikin recycling di bawah harganya virgin materials. Itu kalau sudah terjadi,
ya we'll be able to clean up alamnya Indonesia jauh lebih cepat. Berarti kita perbaiki sistemnya dulu ya. Ya, kalau kita bisa dapat pokoknya supportive dengan industri daur ulang. Oke. Dan tadi kan untuk aplikasi Octopus yang bisa dikolek masih jenis sampah plastik. Ada beberapa jenis plastik, gelas, kertas, popok bekas pakai, dan bulan depan kita mau ambil e-waste. E-waste? Ya, electronic waste. Electronic waste. Jadi TV, baterai, kipas angin, AC, itu kita akan cari rumahnya buat mereka. Buat kemasan ini. Daripada dibuang, kita akan daur ulang. Jadi memang Hamish adalah sosok yang ideal ya membangun sistem pengelolaan sampah, dan ini perlu dukungan oleh semua pihak. Ya, sekali lagi, saya bikin sistem ini segampang mungkin. Gratis, malah kita kasih kalian insentif. Jadi untuk kemasan tertentu bisa dapat voucher untuk bayar listrik, untuk token listrik, untuk beli pulsa, untuk dapat diskon di restoran, untuk dapat voucher untuk free coffees. Jadi gini, kalau di luar negeri banyak tuh rumah tangga yang suka potong-potong voucher di koran untuk dapat diskon atau dapat free coffee. Ya kita juga sama. Jadi saya coba pakai sistem itu dan apply ke users Octopus, kasih insentif. Jadi yang dapat benefit bukan hanya pelestari tapi konsumen pun. Semua orang yang terlibat di dalam ekosistem Octopus will benefit. Sosok Hamish Daud sebagai aktor yang sudah sukses pastinya, namun mau mencurahkan waktunya untuk memikirkan bagaimana kita bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, karena bekerja bukan soal cuan. Ya, aplikasi Octopus ini free service, jadi tinggal download. Jadi tadi saya bilang banyak orang mungkin nggak punya waktu untuk gabung di yayasan atau non-profit atau gotong royong. Ya, saya juga mau tambahin apa yang bikin kita beda juga. Tidak ada satupun kemasan yang kita sentuh yang ke TPA. Jadi semua yang kita sentuh kita recycling lagi. Jadi sekarang ini cuma update ya. Emang banyak TPA yang udah darurat, udah full, udah penuh, dan mau sampai kapan? Jadi di Octopus, one plus point di Octopus adalah kita nggak ada satu kemasan pun yang ke TPA, semuanya di recycle. Recycle di checkpoint ya, setelah dikumpulkan oleh para pelestari. Ya, dari rumah tangga dibawa sama pelestari ke checkpoint, di checkpoint dijual kembali ke Octopus dan didaur ulang. Kita gunakan. Ya. Sistem yang luar biasa untuk pengelolaan sampah. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini, boleh saya ada games? Games jawab cepat. Saya akan ada kasih 2 pilihan, nanti Hamish jawab salah satu dengan cepat. Gak perlu terlalu dipikirkan. Sorry, just warning aja, aku kalau games kayak gini aku kaku banget, but oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Kita mulai. Ayo. Sumba atau Papua? Sumba. Wisata dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Surfing atau acting? Surfing. Bubur diaduk atau dipisah? Aduk. Nasi Padang atau nasi warteg? Padang. Dangdut atau keroncong? Dangdut. Sekolah di kelas atau di alam? Alam. Dibayarin atau ngebayarin? Dibayarin. Diet atau olahraga? Olahraga. Olahraga. Cantik atau pintar? Kalau dua-duanya bisa nggak? Jawab salah satu. Pintar dong. Pintar ya. Tapi Hamish dapat dua-duanya. Oke. Mengubah atau diubah? Apa? Mengubah atau diubah? To change or to be changed? To change. To change. Konvensional atau digital? Digital. Digital. Bergerak bersama atau bergerak sendiri nih? Bersama. Bersama. Keluar dari zona nyaman atau jalan di tempat? Keluar dong. Kenapa? Ya, life is too short.
life is too short, so gotta make the most of it. Jadi harus selalu membuat perubahan atau? Iya dong, kita harus tinggalin jejak yang positif dan kita harus sering keluar dari zona comfort kita. Loh, kenapa jadi curhat? Ini gamenya Mbak, oke, keep going. Oke. Untuk membuat perubahan-perubahan harus keluar dari zona nyaman biar bisa lebih maju lagi seperti itu. Dan boleh Hamis kasih satu pesan kepada Sobat Reform? Kepada Sobat Reform, jangan terlalu fobia dengan digital. Kita yang terlibat di dunia digitalization itu semua untuk kenyamanan kalian semua. Kita mau bikin sistem sesimpel mungkin, termasuk saya dengan Octopus, Dirjen Pajak dengan sistem laporan dan sebagainya, dan ya nggak usah takut, kita di sini untuk bantu kalian. Hamis Daud, kita punya julukan nih bagi sosok Hamis Daud sebagai seorang environmentalist, yaitu adalah Iron Man. Kata Iron Man ini diambil dari environmentalist and Iron Man talist. Jadi seperti yang di tokoh-tokoh ya, bahwa Iron Man ini adalah superhero yang mau memberikan perubahan dengan memanfaatkan digital, dan Hamis Daud adalah Iron Man kita sebagai superhero untuk menjaga lingkungan melalui teknologi. Wow, terima kasih. Oke, Hamis Daud sosok yang luar biasa, seorang public figure, artis, aktor, bahkan seorang suami dan ayah bagi keluarganya. Di samping kesibukannya masih bisa meluangkan waktu loh untuk memikirkan hal-hal terkait pengelolaan sampah. Bayangkan Sobat Reform. Artinya sosok Hamis Daud ini mengajarkan ke kita bahwa bekerja itu bukan hanya mencari cuan, bukan hanya soal profit, tapi bagaimana kita bisa memberikan value lebih kepada orang-orang sekitar kita, kepada institusi kita, dan kepada masyarakat luas. Pada negara pastinya. Luar biasa sekali, Hamis Daud sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dalam kesempatan kali ini. Sungguh sangat menginspirasi saya dan Sobat Reform yang menyaksikan tayangan Podcast Siap episode kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Hamis Daud. Salam sukses, semoga selalu sehat. Ya, dan terima kasih juga undangannya. Nice to meet you dan nice to talk to everybody. Sobat Reform, Hamis Daud sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan memanfaatkan teknologi dapat memberikan nilai tambah dalam menunjang harapan-harapannya. Seperti harapan kita kepada Cortex agar memberikan manfaat lebih dan memberikan solusi. Akan tetapi, sehebat apapun aplikasinya dan sehebat apapun sistemnya, jika mindset kita tidak mau menerima perubahan, maka aplikasi ini hanyalah seonggok aplikasi yang tidak memberikan makna dan tidak memberikan solusi apapun kepada kita. Reform DJP, siap, mantap, salam satu bahu, semangat dalam kebersamaan, lanjutkan mengukir prestasi.